Nama saya Putra Anissa lagi. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kami dari sektor 1 mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom. Tetap semangat ya teman-teman. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Maya Sipayung. Nama saya Dina Sinaga. Nama saya Vita Sipayung. Nama saya Dwi Sipayung. Nama saya Teofilus Simarmata. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kami anak sekolah minggu dari sektor 2. Nama saya Kristian. Ayat hafalan minggu diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebab semua orang yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Tetapi Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Kesya Barus. Nama saya Adel Barus. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kami dari sektor 3 mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom.
semuanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semuanya? Kita berjumpa lagi. Kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap bersukacita. Iya, tak terasa ya Kak, di minggu ini kita sudah masuk di awal di bulan Agustus. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan ya meskipun kita di rumah. Dan kita jangan lupa untuk tetap berdoa supaya cepat kita bisa kembali ke gereja bertemu dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu. Karena kita juga rindu ya Kak ya. Rindu sekali. Iya, kita sudah rindu melihat adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi, berdoa dan ada firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum memulai ibadah hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk boleh beribadah. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah Tuhan agar kami boleh mengikuti ibadah kami dengan segenap hati kami. Dan berkati kami Tuhan supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, doa ini kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik, kita angkat lagu pujian pertama kita dengan judul lagu Dari Terbit Matahari. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ada sukacita di hatiku, ada sukacita diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik masih tetap semangat ya, kita bergembira bersama. Lagu kita berikutnya adalah Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah yang berlomba, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah yang berlomba, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terjadi ladangnya Tuhan, Kudus yang berkekuatan, yang mengajar, Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan segalanya. Tanah yang berlomba, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah yang bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya adik-adik sekolah minggu, kita tahu Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Sekarang kita angkat pujian kita, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini, karena Tuhan masih menemani kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Bapa bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ikuti kakak ya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kamu makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Nah, amin. Sampai di situ firman Tuhan kita. Nah, tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu berjanji menjaga lingkungan. Nah, ulangan ini menceritakan tentang bangsa Israel yang sedang di dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, Tuhan meminta untuk bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan mau ke Kanaan, Tuhan membuat suatu perintah kalau bangsa Israel tidak boleh menebang pohon-pohon yang mereka lewati, kecuali kalau pohon itu tidak menghasilkan ataupun tidak berbuah. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, jangan ditebang pohon-pohon yang berbuah, tapi kalau pohon-pohon yang tidak berbuah boleh ditebang. Nah, lihat seperti adik-adik pernah nggak melihat bunga yang bagaimana? Bunga yang tidak diurus dan bunga yang disiram. Tiap pagi disiram, kita rajin menyiramnya. Bagaimana bunga yang tidak segar? Nah, coba kakak, coba adik-adik lihat dulu ya, sebelah kiri kakak. Coba bunganya ini bagaimana? Bunganya nggak segar kan? Nah, seperti inilah kalau tanaman yang tidak disiram. Lihat sebelah kanan kakak, bunga yang segar, bunga yang selalu disiram. Jadi tadi tema firman Tuhan kita pada hari ini, Tuhan menyuruh anak-anak sekolah minggu supaya menjaga lingkungan. Contohnya apa aja adik-adik? Nah, satu, kita sebagai anak sekolah minggu tidak boleh membuang sampah sembarangan, walaupun di halaman rumah kita, di halaman sekolah, apalagi di halaman gereja. Anak-anak tidak boleh membuang sembarangan, membuang sampah sembarangan. Nah, itulah contohnya kita menjaga lingkungan. Apalagi kakak, banyak contohnya. Apalagi kita juga membantu apa? Membantu orang juga, membantu orang tua juga bisa itu. Bagaimana kak? Apalagi banyak contoh-contoh untuk menjaga lingkungan. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar cerita tentang apa? Penebangan hutan. Nah, bagaimana kalau pohon-pohon yang di hutan itu ditebang? Apa yang akan terjadi?
terjadi apa? Banjir, terjadi longsor. Akibatnya apa? Akibatnya kita rugi. Kalau datang hujan, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi banjir, terjadi longsor. Nah, firman Tuhan kita adik-adik, Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita harus menjaga lingkungan kita. Kalau kita menjaga lingkungan kita, apa yang terjadi? Pasti udara pun pasti segar. Nah, apalagi kita menanam bunga di depan rumah kita, udaranya pasti segar, pemandangannya pun indah. Nah, adik-adik jangan lupa ya, Tuhan memerintahkan kepada anak sekolah minggu supaya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Kita juga anak-anak sekolah minggu harus menjaga diri kita sendiri, menjaga kebersihan kita sendiri. Bagaimana, Kak? Kita rajin mandi, kita rajin sikat gigi. Nah, itu adik-adik. Jadi jangan lupa, semua itu untuk anak-anak sekolah minggu. Kita rajin menjaga diri kita sendiri, kita rajin menjaga lingkungan. Nah, sampai situ firman Tuhan. Jadi jangan lupa, Tuhan memerintahkan kita harus rajin menjaga lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ayat hafalan kita ambil dari Wahyu 9 ayat 4. Kakak baca ya, kakak ulangi sekali lagi. Nanti jangan lupa minggu depan dihafal ya. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Amin. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu kami dapat lakukan, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan menjaga kebersihan buat kami pribadi. Tuhan, ampuni Bapa segala dosa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berikan Bapa kesehatan, berikan Bapa rezeki, dan tambahkan iman mereka supaya kedua orang tua kami dapat mendidik dan membesarkan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Kak Iris, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Baik adik-adik, kita kumpulkan persembahan kita sambil kita nyanyikan lagu pujian Hatta Hononta Diate Upama. Hatta Hononta Diate Upama, ai negara tatano nalamun, lau polak dolok ni perata, kalun jenges apa rohaganu, itaganupan pasu-pasuni, sehingga ada kuasa Tuhan naik bata. Itaganupan pasu-pasuni, sehingga ada kuasa Tuhan naik bata. Saka potang mata ni hari, matiti alas besok gotiin, morung mangir bang bunga-bungain, ilan dudoding ibu salain. Inhaganupan pasu-pasuni, si pada kuasa Tuhan naik bata. Inhaganupan pasu-pasuni,
mada kuasa Tuhan nai bata inhaganupan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan nai bata inhaganupan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan nai bata. Baik adik-adik, untuk menutup kebaikan kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah selesai kebaktian. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, supaya kami menjadi anak-anak menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan kedua orang tua kami. Berikan Tuhan kesehatan, berikan Tuhan rezeki, dan tambahkan iman mereka Tuhan, supaya kedua orang tua kami dapat mendidik dan membesarkan kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa. Oh Yesus hasomani, oh Yesus hasomani, hanami haganub, pasada uhur nami, ase torangganub, senggoi dalon nami, salaka natursa, dopam hasoman nami, torang agi uja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.